yang diganti pemaknaannya itu at-tauhid adalah tauhid. Wa qad ju'ila, dan sungguh dijadikan apa tauhid al-ana di dalam waktu sekarang ini ibaratan, menjadi ungkapan ansinaatul kalami, dari peraturan atau perbuatannya ilmu kalam, wa ma'rifati tariqil mujadalati, dan cara mengetahui cara berdebat, wal ikhatati, dan meliputi biturqi munaqadatil khusumati, dengan beberapa cara mengalahkan lawan, mengalahkan musuh, wal qudrati, dan mampu alam tasadduqi, atas menghabiskan pembicaraan fiha, di dalam munaqadatil khusum, bitakfiril as'ilati, dengan memperbanyak pertanyaan-pertanyaan, wa itsaratis syubhati, dan membangkitkan perkara-perkara yang syubhat, wa ta'lifil ilzamati, dan mengumpulkan perkara-perkara yang bisa mengalahkan lawan, hatta laqaba, sehingga menjuluki siapa tawaifu, beberapa kelompok daripada nas, anfusahum, menamakan dirinya, menjuluki dirinya, bi ahli adli wa tauhid, dengan ahli keadilan dan tauhid. Jadi perasaannya paling adil dan paling tauhid. Ini teorinya Mu'tazilah. Jadi ada al-adlu, ada at-tauhid, wal adlu, al-wa'd wal wa'id, dan seterusnya. Makanya dalam dulu terjadi pemaksaan pada zaman khalifah-khalifah. Jadi makanya kayak Imam Syafi'i itu pernah dipenjara gara-gara pertanyaan apakah Al-Quran itu qadim apa hadis, Quran itu baru apa lama. Itu kalau jawabnya salah itu bisa dibunuh. Makanya sahabat jawab Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai meninggal di dalam penjara ya gara-gara masalah itu. Jadi kekuasaan dipimpin oleh kaum Mu'tazilah. Nah, kaum Mu'tazilah itu kan kelompok-kelompok yang keras, ya, kelompok-kelompok yang keras, yang pokoknya berbeda jadinya kafir, berbeda jadinya musyrik, berbeda jadinya bid'ah, berbeda jadinya munafik dan sebagainya itu. Ya. Jadi keras sekali dulu pertarungan itu, masalah akidah, masalah keyakinan. Jadi kalau nggak cocok ya tadi ditahan, dibunuh dan seterusnya. Wasamma, dan menamakan siapa al-mutakallimuna, ulama-ulama mutakalim, ahli kalam, menamakan dirinya al-ulama abid tauhid, ulama-ulama tauhid.
anna jami'ana, beserta sesungguhnya seluruh perkara, huwa yang ada pun makhosotan secara tertentu, itu hadis sina'atu adalah ya perbuatan-perbuatan ini, lam yakun yang tidak ada, itu yurafun diketahui minha dari hadis sina'ah, apa syai'un sesuatu fil asril awali, di dalam periode yang pertama. Jadi dulu tidak ada, dulu jadi satu. Jadi masalah akidah dulu ya sama dengan seperti Abul Hasan al-Asy'ari. Jadi itu adalah kelompok as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas, ya. Jadi yang kelompok yang sejak ada Rasulullah SAW. Jadi mereka tidak berubah. Lah, hanya kemudian ada kelompok-kelompok itu yang lain karena kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan lain, hal-hal yang lain yang bukan masalah pure agama, kemudian diseret ke masalah akidah tadi itu. Makanya jadinya ya tadi, jadinya tidak murni, ya, menjadi tidak murni. Karena bahkan ada apa kelakuan itu yashtaddu menjadi sangat minhum dari ahli asrul awal, apaan makiru mengingkari alaman atas orang yaftahu yang membuka siapa man baban pada bab minal jadali dari perdebatan wal mumarati dan ya diskusi. Generasi awal itu ya generasi yang karena akidahnya sama, tidak ada yang aneh-aneh, makanya ya tidak perlu terjadi perdebatan dan sebagainya. Fa'amma maka ada perkara yastamilu yang memuat apa, yang memuat alaihi atas ma'at Al-Quran minal adil lagi nyatanya dari beberapa dalil al-zahirati yang tampak, allati tasbiqu yang mendahului apal adhar beberapa hati, ila qabliha pada menerima adilah zahirah fi awal simai di dalam permulaan mendengar. Falaqad kana maka sungguh ada apa zalika demikian ma itu makluman diketahui milikul bagi semuanya ulama. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya mansusun binasin, ya, dengan nas baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, ya, semuanya jadinya faham, tidak ada yang menolak, tidak ada yang komplain dan sebagainya. Wakana dan ada bala ilmu bil Quran dengan Quran. Wajah al-ilmu bil Quran itu al-ilmu kulluhu, yaitu ilmu kulluhu seluruhnya ilmu. Wakana dan ada apa tauhid indah menurut ulama-ulama yang al-asrul awal. Ini ibaratan adalah ungkapan an amrin dari perkara akhar yang lain. Jadi berbeda dengan apa yang dipahami oleh ulama-ulama mutakallimin. Jadi pemahaman terhadap tauhid itu betul-betul berbeda. Layak hati yang tidak memahami kepada amrin akhar siapa aksarul mutakallimin. Bahkan kebanyakan orang-orang ahli kalam tidak paham dengan itu, malah
Ini menurut Imam Ghazali. Jadi apa yang didiskusikan, apa yang menjadi diskursus antara ulama-ulama mutakallimin itu sangat berbeda antara terminologi awal terhadap tauhid itu, makna tauhid itu, antara generasi awal dengan generasi berikutnya. Jadi kalau generasi berikutnya itu lebih kepada materi-materi yang berkaitan dengan persiapan untuk perdebatan, bagaimana bisa mengalahkan musuh, baik dari nas maupun akal maupun lain, lebih kepada itu. Lah orang yang pintar debat itu nanti dinamakan sebagai ulama mutakallimin, ulama ahli kalam. Menurut Imam Ghazali, padahal yang dinamakan tauhid itu jauh sekali dengan apa yang dimaui, apa yang dimaksud oleh ahli kalam itu. Bahkan banyak sekali orang-orang ahli kalam itu tidak paham dengan yang dimaksud dengan terminologi tauhid yang asli. Wa in fahimuhu lam yattasifu bihi. Dan jika seandainya paham sekalipun siapa ahli kalam kepada tauhid, tapi lam yattasifu bihi, tidak mempunyai sifat siapa ahli kalam bihi dengan tauhid. Jadi seandainya paham tapi kriteria tentang ilmu tauhid itu tidak ada pada dirinya. Nah, gitu. Seandainya paham maka tidak ada pada dirinya. Wa wa'adapun lam yattasifu itu ayyara, sekiranya melihat, atau amrin akhar boleh, bahwa adapun amrin akhar itu ayyara, sekiranya meyakini siapa mukallaf al-umura pada beberapa perkara kullaha seluruhnya minallahi dari Allah azza wa jalla. Jadi orang yang menyadari bahwa semua hal ini dari Allah, itu tauhid, mengesahkan Allah betul, semuanya dari Allah. Jadi dengan berbagai karakter orang ini, umpamanya kita ya melihat orang yang berbagai karakter ini, dengan perbedaan ini, semuanya muaranya dari Allah, karena semuanya yang menggerakkan adalah Allah. Ya. Semua yang menciptakan Allah dan semua yang menggerakkan hatinya adalah Allah. Lah, orang kalau sudah nyampe pada level itu, pada level tauhid bahwa semuanya itu adalah dari Allah, maka tidak akan ada marah, tidak akan ada rasa kecewa, tidak akan ada rasa menyesal, tidak ada rasa bahwa karena semuanya udah, ini semuanya Allah yang ngatur. Ada orang datang memuji, ini yang menggerakkan Allah. Ada orang datang mencaci, ini yang menggerakkan Allah. Lah, maka kalau bisa seperti ini, maka hidup itu ya menjadi nyaman sebetulnya. Karena semuanya adalah Allah, ya semuanya Allah. Lah, tapi memang hidup itu kan by proses. Orang itu nggak bisa instan tiba-tiba langsung bisa seperti itu, ya. Nah, orang itu tidak bisa tiba-tiba langsung seperti itu, mesti by proses. Makanya kita melihat ada orang yang sholatnya mungkin sama, kelihatannya sama kita, puasanya mungkin kelihatan sama dengan kita, sedekahnya mungkin kelihatannya sama dengan kita, zakatnya mungkin sama, hajinya mungkin sama. Mengapa kualitasnya tidak sama? Nah ini karena hal yang tauhidnya itu yang membedakan.
Tapi kadang-kadang begini dampak negatifnya itu, orang yang kayak begitu itu sehingga tidak peduli kepada orang. Tidak peduli kepada orang karena apa yang dipandang itu hanya Allah. Nggak penting orang itu. Orang mau muji, orang mau mencaci, orang mau seneng, orang mau benci, nggak penting. Jadi orang akhirnya nggak peduli kepada, umpamanya orang punya kegiatan apa, ya kegiatan terserah, mau buyar, enggak, jalan-jalan. Jadi enggak peduli bagaimana cara. Wah, itu kalau semuanya kayak begitu repot urusannya. Nah, kemudian kullaha minallah azza wa jalla ru'yatan, dengan pandangan taktoi yang memutus apa ru'yah iltifatan, pada berpaling nyaman anil asbabi, jadi memutus berpaling anil asbabi dari beberapa sebab, wal wasaiti dan beberapa perantara. Fala yara, maka tidak melihat siapa mukallaf al khaira kepada kebaikan, wa syarra dan kejelekan, kullahu seluruhnya al khaira wa syarra, illa minhu kecuali dari Allah jalla jalaluhu. Ini yang orang yang betul-betul tauhidnya lurus betul. Jadi orang itu sudah tidak melihat sebab. Jadi ru'yatan taqta'u iltifatahu anil asbab wal wasaid. Jadi sudah tidak mempertimbangkan perantara, sebab-sebab sudah tidak. Jadi semuanya Allah. Jadi kalau melihat orang pinter, ya Allah, bukan karena belajar. Orang kaya, ya karena Allah, bukan karena kerja. Ya itu makanya itu. Itu orang yang tidak melihat perantara. Ini makamnya makam seperti itu. Fala yara al khaira wa syarra kullahu illa minhu, tidak melihat kebaikan maupun kejelekan kullahu seluruhnya illa minhu kecuali dari Allah azza wa jalla. Jadi apa yang terjadi pada diri kita semuanya, baik itu kebaikan maupun keburukan, ya yang dipandang itu semuanya adalah dari Allah semuanya. Fahadha, maka adapun ini, fala yara al khaira wa syarra kullahu illa minhu, itu maqamun syarifun, adalah derajat syarifun yang mulia. Jadi ini adalah derajat yang mulia. Ikhdatam roti, adapun salah satu dari buah-buahnya maqamun syarif itu at-tawakkulu, adalah tawakal. Jadi buahnya itu adalah tawakal. Karena seperti keterangan saya yang bakal datang apa bayanu penjelasannya mak fi kitab tawakkuli, di dalam bab menerangkan tentang tawakal. Wa min thamratihi, jadi buahnya dari keyakinan bahwa semuanya datangnya dari Allah, baik kebaikan maupun keburukan, maka buahnya diantaranya adalah orang itu akan tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Orang pasrah itu artinya pasrah terhadap Allah yang mengatur. Kita ini kan enggak, kita ini kepingin ngatur Gusti Allah maunya. Kita ini pengen ngatur Gusti Allah begini. Padahal kita ini ngakui ya mudabbir, ya Allah wahai zat yang mengatur, aturlah. Ya tapi memang baru pada level lisan. Jadi ya masih jauh sekali.
Makanya orang yang kayak begini yang totalitas begitu ya bisa jadi kayak almarhum Habib siapa namanya itu? Al-Kaf itu? Ja'far. Almarhum Habib Ja'far Al-Kaf, Habib Syekhon. Dan kayak gitu-gitu orang yang udah semuanya yang kelihatan itu Allah baik jelek dari Allah, jadi udah nggak kelihatan dunia ini nggak penting, nggak penting. Nggak mau pada aturan manusia ini, nggak mau diatur. Wa min samaratihi, dan itu sebagian dari buahnya maqamun syarifun tadi itu. Aidan tarku syikayatul khalqi, yaitu meninggalkan mengadu kepada makhluk. Wa tarkul ghadabi, dan meninggalkan marah-marah. Nanti pilihan kalah marah-marah. Ya harus dikembalikan kepada Allah, semuanya yang nakdir Allah. Waridha, dan ridha, wa taslimu, dan pasrah li hukmillahi, pada hukumnya Allah Ta'ala. Dalam teori ini tidak ada istilah yang berkuasa adalah uang, itu tidak ada. Yang berkuasa tetap Allah. Ini orang yang punya keyakinan begini nih, yang punya kuasa. Kalau potongan kita kan masih Allah Maha Esa, uang Maha Kuasa. Wah, orang sudah makomnya kayak begitu, masya Allah, tidak mikir. Wakana, dan ada apa, ikhda samratihi, salah satu buahnya maqamun syarifun tadi itu qaula Abi Bakr, seperti ucapannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lama kila, ketika dikatakan lagu kepada Abu Bakar fi maradihi, di dalam sakitnya Abu Bakar, katanya keluarganya, anak nubu laka tabiban, apakah aku harus mencari laka untukmu tabiban, pada dokter? Apakah kami butuh apa, panjenengan butuh dokter, saya carikan. Faqala, berkata Abu Bakar, at-tabibu amrodoni, katanya dokter itu malah bikin sakit pun. Bukan menyembuhkan, malah bikin malah bikin. At-tabibu amrodoni, dokter itu amrodoni, membikin sakit apa dokter ini kepadaku. Artinya apa? Artinya orang masih mempertimbangkan sebab musabab, ya. Masih mempertimbangkan wasitoh, wasilah, dan sebagainya. Makanya ucapannya kayak begitu. Tapi kita yang kalau belum mencapai derajat itu jangan lap mahelap, ya. Kalau candreng Madura dia lap mahelap, ya. Apa bahasa sininya apa ya? Orang lap mahelap itu aja jangan, bukan coba-coba, pura-pura jadi wali itu apa sih? Pura-pura khilaful apa? Khairul adah, pura-pura itu apa namanya? Sama ya, sampai mentang-mentang. Jadi lama khilaf itu orang yang sok pura-pura jadi wali, pura-pura jazab, pura-pura itu lama khilaf. Di sini kan banyak orang yang tiba-tiba datang, katanya pengawalnya, ini kayak Habib Syekhon ini. Masuk rumah, assalamualaikum, al-fatihah, ada itu. Itu kayak gitu namanya lama khilaf. Jadi orang yang pura-pura, jadi pura-pura jazab, padahal enggak. Yang tadi itu yang kembali menarik
pendapatnya. Gimana? Wasil bin Atta yang sama Mu'tazilah itu, apakah dia menarik pendapatnya atau dia sampai wafatnya tetap? Kalau Wasil bin Atta masih tetap, yang menarik pendapatnya ini adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, karena dia yang ikut situ. Jadi ibunya itu janda, dinikahi oleh Wasil bin Atta. Kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari ini semula adalah ya orang yang terdidik secara Mu'tazilah, bahkan sering mewakili majelis-majelisnya Wasil bin Atta itu untuk mujadalah, untuk diskusi, untuk ngisi pengajian lah, wakilnya. Tiba-tiba kemudian mendapat cahaya kebenaran, maka kemudian beliau tidak keluar rumah, kemudian ya keluar dengan keluar dari Mu'tazilah. Wa qaulun akhar, dan ucapan akhar yang lain. Lama marido, ketika sakit siapa Abu Bakar, wakilan katakan lalu kepada Abu Bakar, maka qala laka at-tabibu. Jadi pernah suatu saat juga ketika Abu Bakar sakit itu, ada keluarganya membawa dokter. Kemudian keluarganya tanya, apa katanya dokter kepadamu? Faqala, maka fimaradikan, tentang penyakitmu. Faqala, maka berkata siapa akhar tadi, inni fa'alun lima urid, ini sesungguhnya aku itu fa'alun, orang yang banyak melakukan sesuatu, lima pada perkara uridu, yang katanya itu katanya dokter itu, kamu itu orang yang semau-maunya. Orang yang semau-maunya. Wa sayati, dan bakal datang fi kitab tawakkuli, di dalam kitab menerangkan tawakul. Masdarnya tawakul, fi'il madinya tawakkala ya tawakkalu, tawakkulan. Jadi kalau tawakal itu sebetulnya fi'il madi, tapi kadang biasa kita mendengarnya tawakal ya tawakal, padahal itu fi'il madi. Padahal biasanya kalau dibikin istilah itu adalah masdar, ya, kayak sholat, puasa, zakat, haji, itu masdar semuanya. Sedekah, kemudian apalah mesti masdar. Nah, kita tawakal ini pakainya fi'il madi. Fi'il madinya ini tawakkala ya tawakkalu, tawakkulan, mestinya tawakkul. Ya, kadang biasa dengar gitu ya wis. Wa kitab tauhid, dan kitab tauhid. Sama dengan ini Rajab. Rajab itu sebetulnya isim munsharif, mestinya Rajabin. Tapi kadang biasa kita baca Rajaba, karena kalau Rajabin nggak cocok lagunya. Ya. Allahumma baligh. Gimana kita lupa lagunya? Rajaba, kalau wasabana ini benar, karena saban itu adalah ziyadah alif dan isim ghair munsharif. Ramadan itu termasuk isim ghair munsharif. Tapi kalau Rajab bukan. Nah, tapi kadang yang lainnya dibaca fathah-fathah, masa ini dibaca kasroh sendiri. Jadi ya meskipun nggak pas, tapi ya biarin aja ketemu lagi. Nggak usah dimasalahkan orang bunuh aja itu. Sama dengan orang niat puasa itu. Niat puasa itu kan yang biasa itu kan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Mestinya yang benar kan Ramadhani hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Tapi kan banyak orang yang pakai Ramadan karena tahunnya itu
isim ghairu munsharif saja, enggak tulisannya. Padahal itu ngajinya belum selesai. Ngajinya belum selesai, baru tahu bahwa itu isim ghairu munsharif saja. Padahal isim ghairu munsharif itu kalau dibaca jar posisinya adalah mudhaf, maka ya jarnya pakai kasrah. Itu dulu ada debat itu. Jadi ada ustadz itu penengan di daerah saya itu gara-gara Ramadan itu. Ya gara-gara itu berarti nggak pinter itu yang baca Ramadan itu. Walah, buk. Wa kita di tauhidi apa syawahidu dzalika, dalil-dalil bukti-bukti demikian tentang tawakal itu nanti. Wa tauhidu ataupun tauhid itu jauharun nafisud, adalah permata yang indah. Walahu itu bagi tauhid qasrani ada dua kulit. Akaduma adapun salah satu dari qasrani itu ab'adu lebih jauh anil lubbi dari intinya. Minal akhar daripada yang lain. Jadi kalau digambarkan ini kayak kelapa ya. Kelapa itu kulitnya itu adalah kulit luar, kemudian kelapanya itu adalah kulit dalam, kemudian santannya atau minyaknya itu adalah intinya. Nah gitu. Fal-qasrul awwalu mana tadi? Fakhassasa, maka menentukan siapa annas manusia al-isma pada nama bil qasri dengan kulit. Wa bisun'atil khirasati, dan dengan nama perbuatan orang atau perbuatan perkara yang menjaga lil qasri pada kulit. Wa ahbalu, dan meninggalkan atau membiarkan siapa nas al-lubba pada intinya, pada saripatinya, bilkulliyati dengan keseluruhannya. Contohnya ini, fal qasrul awwalu adapun yang kulit yang pertama. Wa adapun al qasrul awwal itu antakula jika berkata siapa bilisanika dengan ucapanmu la ilaha illallah. Orang mengucap la ilaha illallah ini masih kulit. Kalau yang Ghazali, dan itu kulit yang paling luar Mas Yan. Jadi orang baca la ilaha illallah yang biasa kita baca itu masih orang masih kulit luar. Wahada adapun ini la ilaha illallah itu yusamna dinamakan apa la ilaha illallah tauhid, dan betul dinamakan tauhid. Munaqidan yang mengalahkan litaslifi pada trinitas, taklif. Alladzi sarraha yang menjelaskan dengan taklif siapa Nasara, orang-orang Nasrani. Jadi tahu benar la ilaha illallah itu tauhid, ya, yang berfungsi untuk membubarkan paradigma trinitas. Walakinnahu, tetapi la ilaha illallah itu qad yasduru, terkadang keluar apa la ilaha illallah minal munafiqin, dari orang munafik juga bisa baca la ilaha illallah. Jadi semua orang bisa mengucap ini la ilaha illallah. Nah, gitu. Oh, sekarang tidak hanya itu, orang Kristen aja ada baca, ada yang hafal ayat kursi. Saya pernah tahu itu, ada orang non muslim itu karena dikasih ijazah untuk tolak demit itu suruh baca ayat kursi. Dia apa ayat kursi? Coba bayangkan. Iya.
Qad yasduru terkadang keluar apa la ilaha illallah minal munafiqi dari orang munafik alladzi yukhalifu yang menyalahi, artinya berbeda apa sirruhu dalamnya munafik jahrahu pada zahirnya atau luarnya munafik, antara luar dengan dalamnya berbeda, yaitu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, wal qasru tsani yaitu kulit asani yang kedua. Itu Allah yakuna sekiranya tidak ada fil qalbi di dalam hati apa mukhalifatun perkara yang menyalahi. Wa ingkarun dan mengingkari lima fuli hadal qauli pada pemahaman ini ucapan. Bal yastamilu balik memuat apa zahirul qalbi zahirnya hati ala tiqadi atas tiqadnya hati qalbi. Wa kadzalika juga benar yastamilu zahirul qalbi ala tiqadi atas diku, yaitu membenarkan diri dengan qaul. Wa adapun al-qasr tsani itu tauhidul awamul khalqi, tauhidnya awamnya orang-orang, tauhidnya orang awam, awamnya makhluk. Jadi dianggapnya tauhidnya orang awam ini kedua ini. Wal mutakallimuna sedangkan orang-orang ahli kalam kama keterangan sahabat yang terlalu itu khurrasu hadal qasri adalah penjaga kulit-kulit ini antaswisul mubtadi'ati dari gangguan orang-orang yang berbuat bid'ah. Yang kedua, wa tadi itu ada pun yang ketiga itu al-lubban. Al-lubabu yaitu saripati, yaitu ayyara sekiranya melihat. Jadi kalau yang kedua tadi sifatnya modelnya perdebatan. Jadi orang yang membela mati-matian ya, terhadap tentang akidah, itu kelompok yang kedua tadi. Itu kalau menurut Imam Ghazali dikelompokkan orang-orang awam. Orang-orang ahli ilmu kalam dianggap orang-orang awam. Yang ketiga adalah al-lubab, yaitu saripati, yaitu ayyara sekiranya melihat siapa man al-umura pada beberapa perkara kullaha seluruhnya umur minallahi dari Allah, ru'yatan dengan pandangan taktau yang memutus apa ru'yah iltifatahu pada berpalingnya man anil wasaiti dari beberapa perantara wa yub'idahu dan yang menjauhkan wa ayyak budahu bukan ayyak yang sekiranya menyembah siapa manusia kepada Allah ibadatan dengan ibadah yufarriduhu yang menyendirikan siapa manusia kepada Allah biha dengan ibadah. Fala ya'budu maka tidak menyembah siapa manusia selain Allah. Wa yakhruju dan keluar an hadza tauhid dan tauhid ini apa ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Fakul muttabi'in maka setiap orang yang mengikut hawa pada hawa nafsu yang muttabi itu faqad takhadha maka sungguh telah menjadikan siapa kullu hawa pada hawa nafsunya muttabi ma'budahu pada perkara yang disembah oleh muttaqi. Itu orang yang mengikuti hawa nafsu dihukumi sama dengan menyembah hawa nafsu. Wala berfirman subhanahu wa ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Afara'aita
Bagaimana pendapatmu? Man pada orang ittakhadha yang menjadikan siapa man ilahahu pada Tuhannya man, hawahu pada hawa nafsunya man. Itu sindiran dari Allah. Wa qala dawu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadu ilahin, adapun paling dibencinya Tuhan, ubida yang disembah apa ilafil ardi di bumi, indallah di sisi Allah Ta'ala, wa ya ilah itu al-hawa adalah hawa nafsu. Nabi juga begitu dawuhnya. Jadi ada dia Tuhan-Tuhan selain Allah ya, artinya ini orang yang terlalu mendewakan hawa nafsu, mendewakan ilmu, mendewakan harta, mendewakan apa saja, seakan-akan tidak ada kekuatan atau ada kekuatan lain selain Allah, atau merasa bahwa yang bisa menyelamatkan, yang bisa melanggengkan, yang bisa apa saja itu adalah selain Allah. Nah itu sama dengan menuhankan. Kayak orang yang yahsabu annama lahu akhladah, orang yang menganggap hartanya itu akan mengekalkan dia, orang yang menganggap ilmunya itu yang menjadikan dia mulia, yang menganggap bahwa keturunannya itu yang menyebabkan dia mulia dan sebagainya. Mestinya semuanya itu adalah Allah. Jadi kalau kita menjadikan itu segala-galanya, itu kayak jadi Tuhan. Tuhannya apa? Nasab. Tuhannya apa? Harta. Tuhannya apa? Ilmu. Tuhannya apa? Lah kayak gitu. Ini sindiran dari Rasulullah. Ya, sindiran tapi jelas. Wa'ala tahqiqi, dan atas menyatakan masalah man ta'ammala arafa. Jadi secara detailnya maksudnya begitu, rinciannya, man siapa orang itu ta'ammala berangan-angan siapa man arafa, maka tahu siapa man anna abidas sonami, sesungguhnya penyembah berhala itu laisa, bukanlah siapa abidas sonam itu ya abidus sonam, itu menyembah siapa abid as-sonama pada berhala. Sesungguhnya kalau orang mau meneliti betul, sebetulnya orang menyembah berhala itu pada hakikatnya bukan dia menyembah berhala. Innama ya'budu hawahu, bahwasanya dia ini menyembah hawa nafsunya. In nafsuhu, karena adapun dirinya abidas sonam itu ma'ilatun condong, itu ma'ilatun condong ila dini abai, pada agamanya bapak-bapaknya sahibah abidas sonam tadi itu. Fayat ba'u, maka mengikuti siapa abidas sonam dzalikal maila, pada kecondongan itu. Wa mailun nafsi ilal ma'lufati ahadul ma'ani allati yu'abbaru anha bil hawa. Jadi wa mailun nafsi, dan adapun kecondongan jiwa ilal ma'lufati, pada perkara yang dibiasakan, itu ahadul ma'ani adalah merupakan salah satu dari beberapa makna allati yu'abbaru, yang dianggap anha dari ma'ani apabila hawa dengan nama hawa. Jadi yang dimaksud dengan hawa di situ adalah kecondongan jiwa, kecondongan nafsu kita terhadap perkara-perkara yang biasa, yang kita biasakan. Itu salah satu makna dari hawa nafsu. Wa yakhruju, maka keluar min hadza tauhid, dari tauhid ini apa tasakhudu, yaitu merasa marah alal khalqi, atas makhluk, wal iltifatu, dan berpaling ilaih kepada makhluk. Ini kita ini kadang-kadang sering
Lah kalau kita marah terus itu kan repot ini hidup ini. Nanti ada pilpres kalah muring-muring, ada pilgub kalah muring-muring, nanti pilkada kalah muring-muring, nanti pilihan apa sajalah organisasi umpamanya kalah marah-marah. Wah ini tidak ada habisnya nih, cepat mati kalau orang makanya harus dikembalikan semuanya, yang ngatur adalah Allah. Makanya ya orang boleh saja lah kecewa, namanya masih manusia, tapi ya suwe-suwe gitu ya, jangan lama-lama. Terus mana tadi? Fa'innaman, maka sesungguhnya orang yara yang melihat siapa man al-kulla semuanya minallah dari Allah azza wa jalla, kaifa yatasakhkhatu, bagaimana bisa marah siapa man ala ghairi pada selain man. Kalau melihat semuanya itu datangnya dari Allah, masa kita nyalakan orang? Masa kita marah pada orang? Kalau semuanya itu datangnya dari Allah. Makanya kita lihat kiai-kiai dahulu kan jarang marah-marah. Kiai-kiai dahulu itu mengapa selalu penyayang, pecinta. Kalau ada anak nakal sekalipun itu tidak langsung marah-marah. Makanya dulu ada kenal namanya Kiai Umar. Kiai Umar itu punya santri nakal-nakal banyak. Punya santri nakal-nakal banyak. Ya suatu saat itu pengurus dipanggil, "Cul, coba ditulis santri-santri yang nakal." Waduh, pengurus senengnya bukan main. Berarti ini mau dikeluarin kira-kira gitu. Nah, di daftarnya dipakai ranking. Ini yang paling nakal, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dilaporkan. Setelah dilaporkan seminggu, 2 minggu, sampai sebulan, kok tidak ada reaksi apa-apa. Artinya yang nakal tetap, artinya, tapi kok nggak dikeluar-keluarin oleh kiai ini gimana? Akhirnya ada yang datang, sowan, kiai ingin matur, ya apa? Saya dulu kiai pernah minta nama-nama santri yang nakal secara prioritas. Loh iya, emangnya kenapa? Kok tidak ada tindakan dikeluarkan atau bagaimana? Loh yang ingin mengeluarkan itu siapa? Yang ingin mengeluarkan itu siapa? Itu nama-nama itu dibikin ranking itu. Nanti kalau saya sholat tahajud itu saya sempatkan doa untuk nama-nama itu. Semoga Allah akan merubahnya. Bukan dikeluarkan, karena anak belum benar itulah ditaruh di pondok supaya bisa jadi benar lah gitu. Akhirnya malu pengurusnya, dan ternyata itu santri yang paling nakal itu akhirnya itu masya Allah jadi kiai besar, santrinya ribuan ya, santrinya ribuan. Nah ini, jadi orang dulu itu tidak ada yang gampang nakal apa kayak orang sekarang itu. Jadi tauhidnya tinggi, ya, akidahnya tinggi, tauhidnya luar biasa, akhlaknya baik. Nah, akhlak sama tauhid ini ya jadi satu. Makanya kayak di hikam itu tinggi banget, ya, hikam itu tinggi banget. Antara akhlak dengan tauhid itu ya kayak dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan lagi. Terus mana ini? Fa inna man yaral kullam kana falaqad kana, maka sungguh ada apa tauhid itu ibaratan adalah ungkapan an hadzal maqami, dari posisi. Jadi tauhid yang benar itu mestinya ya ini, yaitu melihat segala sesuatu baik buruk itu muaranya kepada Allah lah gitu. Bahwa adapun hadzal maqam itu maqam siddiqin,
adalah makamnya orang-orang yang siddiq. Ya kita jauh lah Mas Jan, belum kelasnya. Itu kelas berat, kita baru kelas welter ringan. Dipukul jatuh.